Shalom, bertemu lagi dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan dalam YouTube channel Hope Media Sabah. Hari ini kita akan membahas satu renungan dengan tajuk Mengenal Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Pada hari ini kami berkesempatan untuk sekali lagi mendengarkan dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebagian besar orang Kristen itu lebih suka melihat mukjizat yang Tuhan lakukan, namun jarang yang mau mengetahui bagaimana mukjizat itu boleh berlaku. Kita lebih suka melihat hasilnya daripada mau mengetahui apakah proses sehingga hasilnya itu boleh menjadi seperti yang kita lihat. Contohnya, orang lebih suka mengetahui hasil daripada pergumulan kita, yaitu mukjizat Tuhan. Namun, bagaimana kita bergumul bersama Tuhan dalam hidup kita itu sering diabaikan oleh banyak orang Kristen. Secara umumnya, kebanyakan orang Kristen hanya ingin melihat hasil, namun persekutuan mereka dengan Tuhan itu sering diabaikan. Ini yang harus kita ubahkan bersama-sama. Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ayat kita pada hari ini mengatakan bahwa Tuhan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya yang besar kepada orang Israel. Namun Musa, Tuhan menunjukkan ataupun memperkenalkan jalan-jalannya. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-33, itu mencatat tentang sebuah krisis yang besar, di mana Musa dengan rendah hati berdoa kepada Tuhan, berkata bahwa jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, kata Musa kepada Tuhan dalam doanya. Ia lebih ingin mengenal Tuhan dan rancangannya bagi umatnya daripada melihat sebuah mukjizat besar yang lain. Tidak mengherankan kalau Tuhan berbicara kepada Musa seperti kepada seorang sahabat, karena Musa mau bersekutu kepada Tuhan. Frederick Brotherton Meyer berkata, jalan atau rancangan hanya diberitahukan kepada lingkaran dalam orang-orang kudus. Jemaat biasa itu hanya mengenal perbuatannya. Ini adalah menurut Meyer ini merupakan pengertian ataupun memberikan pengertian mengenai perbedaan jalan dan juga perbuatan. Seorang yang berada di kursi roda selama bertahun-tahun, akhirnya dia mengerti bagaimana pernyataan Meyer ini. Sambil menangis dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan, kalaulah saya sehat, sudah pasti banyak perkara yang akan saya lakukan untuk Tuhan. Dan kemudian dia mendengar jawaban daripada Tuhan, berkata, banyak orang yang bekerja untuk aku, kata Tuhan, namun sedikit yang bersedia untuk menjadi sahabatku. Saudaraku, menjadi seorang Kristen tidak cukup hanya menerima mukjizat dari Tuhan. Tidak cukup hanya hadir dan melaksanakan tugasnya di gereja. Karena menjadi seorang Kristen juga memerlukan satu persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Berusaha mengetahui rancangan Tuhan dan jalan Tuhan untuk kita dan juga gerejanya. Menjadi seorang Kristen juga bermaksud kita bersedia untuk mengenal Tuhan lebih dalam, seperti mana kita mengenali seorang sahabat karib kita. Mengenal Tuhan berarti tidak hanya melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tapi juga memahami jalan dan juga rancangan Tuhan dalam hidup kita ataupun gerejanya.
Mari kita lebih mengenal Tuhan dengan memiliki persekutuan yang lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah sahabat kami, dan berkati kami agar kami akan terus menjadi sahabat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.